yo sing kelas cek abi TK kelompoknya cek abi tadi tapi ngawe anjing kan di pas negeri sekolah itu sibuk ngene kesare menuju tas nanti ngawet obat yang kan cuma abi kenalkan metanya Pak ya. Abdi di Mami Abdi Suherman Terlesan Abi perwakilan Jabar iya liputan nasional TV 808 Kuningan iya Irfan Fauzi redaksi gitu Pak ya. Sudah silaturahmi tadi mangga Pak ya. Di sini saya melengkapi dari Pak Amir. Pertama saya ingin apal nih Pak, Bapak K3S Kecamatan Cilimus ya, Pak. Nama Bapak siapa Pak? Sarif Hidayat. Ya. Kita ada temuan di lapangan Pak. Temuan di lapangan itu sih dari beberapa orang tua siswa mengeluh tentang adanya LKS di sekolah negeri, yang dimana LKS tersebut memang sih tidak dijual belikan di lingkungan sekolah, betul Pak. Namun LKS tersebut tetap saja harus dibeli dikarenakan murid-murid itu harus menggunakan LKS tersebut. Nah, para wali murid tersebut mengatakan kepada pihak kami, tim investigasi yang di lapangan, bahwasanya sangat keberatan, apalagi sekolah negeri. Nah, kemudian ada temuan kami itu yang dari satu orang itu mempunyai 2 murid di satu sekolah, yang dimana keduanya itu ada yang kelas 1 sampai kelas 3 dengan ada yang kelas 4 sampai kelas 6. Ya. Kemudian dari pembelian buku LKS yang kelas 1 sampai kelas 3 itu senilai Rp70.000. Kemudian dari kelas 4 sampai kelas 6 itu dengan nilai Rp80.000. Ketika beliau berkata bahwasanya satu yang 70 dan satu lagi harus membeli yang harga 80, sudah harus mengeluarkan cross check biaya senilai Rp150.000. Belum lagi ongkos ojek karena saya nggak ada kendaraan untuk belanja di toko tersebut yang masih di wilayah Bapak Kecamatan Cilimus. Nah, itu sudah berapa nominalnya, sedangkan kami hanya sebatas buruh harian lepas, yang dimana buat makan aja susah. Seperti itu Pak. Nah, kami ingin tahu tanggapan Bapak selain sebagai kepala sekolah, juga sebagai K3S Kecamatan Cilimus. Ya, artinya ini lagu lama sampai mencuat beberapa tahun ke belakang masalah LKS, hingga saya instruksikan ke teman-teman kepala sekolah, banyak orang tua yang butuh. Kenapa saya ngambil sikap seperti itu? Saya kumpulkan, tidak ada judul sekolah menjual. Saya nggak tanggung jawab. Kalau ente jual. Mas Bambang komunikasi dengan saya, Mas, nggak ada judul di sekolah bagi saya. Saya nggak mau ribet pikiran saya ngurusinnya kayak gini terus. Terserah ente mau, juragan gini. Kamu ini Laras? Alhamdulillah. Ini kering. Puguh itu asam liang. Lin ente mengajak untuk lin baik. Ya, hingga saya ke Mas Bambang, Mas, otak saya nggak mau diribetin kayak gini terus. Dalam artian, kalau ente, saya tahu ente cari pengen dapur ngebul,
ente usaha. Cuman jangan sampai beban ini ke sekolah. Biarkan urusan ente mau jual beli, monggo. Kalau perlu sewa tempat, ya sewa tempat. Saya yang mengusulkan untuk terhindar di sekolah istilah jual beli. Nah, adapun di pihak sekolah, yang saya rasakan sendiri, saya ngajar di Bandara Sabetan. Ada istilah bagi mereka yang tidak mampu, itu dibebaskan. Nggak keberatan kok. Nah, kemudian di sekolah, dan saya juga wanti-wanti ke teman-teman kepala sekolah sampai dalam rapat KKG kemarin, jangan sekali-kali yang namanya LKS digunakan dalam proses pembelajaran. Tapi ini judulnya membantu. Intinya cuman membantu di sini. Ada beberapa kelompok orang tua yang butuh, malah nanyain ke sekolah. Kata kasar. Cuman kalau tidak dikasih ribut dan lain sebagainya, boyok di sekolah hanya sebatas beri penghargaan anak tersebut setelah melaksanakan, telah menyelesaikan tugas, selesai. Nggak ada kewajiban. Kalau ada sekolah yang mewajibkan untuk beli, saya urusannya pasti nunggu dengan pasal tersebut. Tabogono. Dan tahun kemarin pun saya dipanggil sama Pak Kabid Rizal, Bid, dan nggak ada yang jual di sekolah sih. Udah kata kuncinya itu. Saya udah checking semuanya, takut ada yang tidak terpantau gitu kan. Semuanya itu tidak ada yang di posisi di sekolah. Adapun orang tua mau beli atau tidak, nggak ada apapun, nggak ada sanksi apapun. Malah di sekolah saya di Bandarasa ada beberapa siswa yang orang tuanya nggak mampu ke segala macam, itu inisiatif sekolah dan sekolah sendiri. Oh si Anu, orang tuanya udah nggak dan lain sebagainya, intinya udah lepas, digratiskan kok. Tah begono, dikira temuan ada yang dijual di sekolah gitu. Saya bakalan mencak-mencak gitu kan. Intinya kan seperti ini Pak, ada pengkoordiniran Pak. Kita hanya ketitipan. Ya betul, ketitipan. Betul, ketitipan kertas kecil untuk disampaikan, itu pun hanya 1-2 lembar, dan di sekolah kami disebarkan itu ada grup orang tua murid di kelasnya masing-masing. Selesai. Udah gitu aja, dan dinyatakan di sana pun tidak untuk diwajibkan. Dan kalaupun tidak beli, saya pikir tidak ada masalah. Karena apa? Itu tidak dijadikan patokan dalam pembelajaran. Hanya anak dikasih reward ketika sudah menyelesaikan. Dan memang Kuningan pun dinas kabupaten mewanti-wanti jangan dijadikan patokan dalam pembelajaran. Oke, saya siap. Saya sampaikan ke lapangan. Tabegono. Jadi ketika misalkan Pak ya, guru tidak ada tapi kemudian murid itu disuruh menggunakan LKS, dihidangkan di meja pendidikan, itu dibenarkan berarti menurut Bapak? Untuk dalam situasi emergensi, guru tidak hadir. Itu terkadang yang isinya ngambil yang enak-enak aja. Berarti diperbolehkan gitu Pak? Bukan diperbolehkan. Nih, ketika saya ngajar, hari ini saya berhalangan, kan? Saya berhalangan. Nah, yang ngeganti saya bingung, materinya sampai di mana dan lain sebagainya. Ya saya juga dulu pernah ngajar kok. Ya apa adanya aja. Paling lihat patokannya. Oh, udah nyampe materi anu. Lihat silabusnya, udah selesai. Itu terkadang ketika gurunya ganti atau tidak berhalangan, itu terkadang ya nyari enteng aja. Malah lembaran kerja siswa yang dulu-dulu
bekas soal segala macam, ada soal UTS segala macam, itu terkadang dimanfaatkan. Nah itu kejadiannya seperti itu gitu. Ya, ini ketika teman kami di lapangan, pertama misalnya ada satu sekolah yang dimana muridnya itu semua itu menggunakan buku LKS dihidangkan di meja pendidikan mereka seperti itu. Berarti kan temuan kami ini LKS itu berarti sangat penting buat yang namanya pendidikan gitu, Pak ya. Kalau di sekolah itu kita udah wanti-wanti dari dinas kabupaten pun wanti-wanti tidak dijadikan arah dan patokan, hanya pelengkap. Udah gitu aja. Kuningan pun udah wanti-wanti. Kalau nggak percaya, telepon Juragan Rizal, bahasanya seperti itu. Ya, terus kemudian bagaimana tanggapan Bapak ketika ada guru yang mengarahkan untuk murid-murid tersebut membeli LKS di satu titik toko tersebut? Permasalahannya gini, mengarahkan apa salahnya? Orang beli ke Sumber Jaya, nggak ada bukunya. Yang orang tua nanya, belinya di mana? Yang mau jadi jawab. Ada orang tua murid mengatakan, saya tidak mengetahui. Yang saya tahu, murid anak saya pribadi itu menyuruh saya membeli buku LKS di toko Anu. Kemudian itu disuruh oleh gurunya, seperti itu Pak. Itu gimana Pak? Bukan disuruh oleh, ini bahasa anak nyampainya kan. Dalam artian yang ada buku tersebut. Jadi Pak, bahwasanya orang tua siswa itu tidak mengetahui seperti yang tadi Bapak bicarakan. Bahwasanya orang tua itu mengetahuinya. Bapak bilang kan seperti itu di awal. Bapak mengatakan nih orang tua mengetahui tentang yang namanya pembelian buku RKS di toko, dan kemudian Bapak mengatakan lagi di situnya bahwasanya orang tua meminta. Tapi yang temuan kami di lapangan bukan yang seperti itu. Temuan kami di lapangan pengeluhan orang tua yang dikarenakan. Sebutkan desa mana? Ya. Saya pasti kejar kepala sekolahnya. Oh, tak dulu Pak, ini soalnya banyak permasalahan nih Pak. Kesal dapat Ya. Saya mesti ngomong gimana lagi ke teman-teman kepala sekolah. Betul. Boyo, bisa nggak hidup tuh enjoy, bikin tenang, bukan nyari masalah. Hapunten ya, hapunten, kita enjoy aja gitu Pak. Karena saya orang Cilimus asli Pak. Iya. Anak saya itu pagi-pagi kaki saya ini patah Pak, dipukul sama anak saya. Kalau misalkan anak saya tidak membeli buku, anak saya itu ketinggalan pendidikannya Pak. Guru tuh udah ngomong seperti itu. Saya ini orang sini asli Pak pribumi. Iya. Abdi Makanya ya makanya ini kita sharing aja di sini Pak, kan gitu. Jangan nyampe desa mana saya Pak, ini di depan Bapak. Saya menyalahkan orang tua. Ya. Saya menyalahkan bagian dari dunia pendidikan. Mungkin keterbatasan yang namanya kepala sekolah, keterbatasan yang namanya guru dalam menyampaikan, atau mungkin gitu kan penyampaian dari anak. Sampai saya detail ngomong, ente hati-hati. Aduh, ngerepotin teh. Hati-hati, masalahnya saya tuh, nih ini sedang dalam sorotan. Yang berikutnya nggak ada judul untuk membeli diwajibkan dan lain sebagainya. Malah saya memberikan saran. Jika dirasa orang tersebut betul-betul tidak mampu, yang dikhawatirkan kita menjaga mental anak. Kan ada karakter anak yang tidak mampu kalau tidak sama dengan yang lain. Saya dibesarkan dari keluarga yang tidak mampu. Mending kalau mentalnya ketika dijadikan bahan ejekan orang lain, kalau bahasa sekarang dibully, orangnya kuat mental, anaknya kuat mental, no problem. Sampai saya berpikir, jika ketemu anak yang benar-benar tidak mampu, tolong jaga anak. Sok duit dari sekolah pun ini bisa, dari bagian dari bos pun bisa. Sok belikan untuk membackup yang namanya beberapa anak yang tidak mampu. Disampaikan? Ya, siap, Nun.
tah begono gitu kan. Ya abdi atur nuhun, makasih masukan anak. Perasaan abdi asa kudu kumaha nyarita ke kepala sekolah ieu teh kuring nu salah nyaritana. Ta memang memori kepala sekolah anu beak karep barletna hingga menyampaikan apa bahasa ini disampaikan lagi ke gurunya bener enggak? Ini kan perjalanan agak panjang nih. Betul. Ti abdi ka kepala sekolah yang banyak kuring mapayan guru. Ketika ada di lembaga tertentu, ya kewajiban kepala sekolahnya, Betul. bukan wilayah hukum saya. Betul. Masuk ke guru, dari guru ke anak, dari anak nyampein. Nah terkadang hari di abdi mah di Bandorasa ada yang namanya grup orang tua, grup WA. Selesai dia cepet gitu ya. Dan itu tuh dimanfaatkan ketika zaman COVID. Lah ini bagus adanya kenapa nggak dilanjutin? Udah zaman COVID dilanjutin. Dan pembelajaran kalau pada tugas lewat COVID lewat WA. Ya, jadi kan yang namanya LKS itu kan lembar kerja siswa, dan tugasnya seorang guru itu, apalagi banyak guru-guru yang telah tersertifikasi, dia juga harus bisa dong membuat yang namanya lembar kerja siswa. Itu sedang dirancang, Pak. Seharusnya sudah gitu ya. Sorry, jujur, Ya, saya begitu jadi ketua K3S banyak PR yang saya dapat. KKG nggak ada. Yang namanya KKG itu ya kalau disebutkan tidak ada manfaatnya nggak ada. Asa kamalinaan lah. Yang saya inginkan KKG itu menjadi kawah candra di mukana guru. Ternyata ketika masuk, abdi komo masuk ke Kuningan. Sekarang sedang dirancang gitu. KKG kabupaten bagaimana istilahnya mewakili di kabupaten ini, mewakili beberapa kecamatan. Insya Allah program itu mengarah ke sana. Dan memang di saat sekarang tidak seperti itu, tidak proaktif. Baheula mah nu kasebutkeun kurikulum ganti gitu kan. Guru tadi diklatkeun. Ayeuna baru aya diklat. webinar bari tingkat keberhasilannya itu nggak lebih dari 15%. ya intinya yang kita kembali lagi kepada persoalan LKS. Iya, oke. Kita pembahasan LKS dulu, Pak. Ada nggak payung hukum tentang LKS disajikan dalam dunia pendidikan, Pak? Tidak ada. Ya, intinya seperti itu. Iya. Tidak ada, malah saya tadi bilang, kalaupun ini ada yang namanya anak membeli, boyo hargai anak tuh dalam artian diperiksa, kasih dia reward, tapi bukan menjadi patokan. Ya, kalau misalkan bukan menjadi patokan, berarti tidak harus semua siswa, Iya. gitu ya Pak ya. Memang nggak boleh. Namun kenyataan yang kami temui di lapangan, ini semua siswa nih Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6 ini terkoordinir agar membeli ke satu toko nih. Seperti itu. Kita ada buktinya, rekamannya, videonya, bahkan lagi belajar semua siswa tersebut menggunakan buku LKS yang seharusnya tidak boleh dihidangkan di meja pendidikan. Kita ada rekamannya, kemudian kita ada bukti-bukti yang lainnya juga ada. Tadi Bapak membahas masalah dunia pendidikan. Ya. Apa ya? Dunia pendidikan apa yang dipakai di Kuningan? Lah makanya di dianya, Kang, sorry. Kumanya? Ya kan tadi Bapak membahas masalah dunia pendidikan. Iya. Saya nanya Pak, yang dipakai dunia pendidikan, yang dipakai di Kuningan itu dunia pendidikan Kan seperti apa? kurikulum. Yang sekarang kan kurikulum merdeka. Ya. Ya kan? Dulu saya waktu awal-awal jadi guru, ketika kurikulum ganti, ada diklat dulu, lain sebagainya. Sekarang nggak ada. Ya Pak, kayak modelnya gini Pak, saya pengen tahu Pak. Ketika sekolah tersebut menggunakan namanya pekerjaan rumah atau disingkatnya dengan PR, dalam peraturan Kemendikbud, PR itu kan sudah tidak diperbolehkan, sudah tidak ada.
Lalu kenapa pihak sekolah masih menggunakan PR sehingga PR tersebut dikerjakan menggunakan buku-buku LKS yang harus dibeli oleh siswa dengan arahan guru-gurunya. Nah, menurut pandangan Bapak seperti apa? Istilah tadi abdi ngawanti-wanti di narapat KKG segala macam. Saya udah ngomong tuh intinya jangan dijadikan patokan. Nah, kalau misalkan PR itu kan patokan, Pak. Apanya? PR itu kan patokan yang harus dikerjakan PR. menggunakan LKS tersebut. Nah, ini permasalahannya gini. Ada orang tua yang membutuhkan. Ketika ada kejadian di Sampora, ada pernah berapa tahun ya tidak menggunakan LKS, banyak orang tua yang bertanya. Kepala sekolahnya waktu itu Leli Cilimus. Yang Ibu Leli, Nah, yang pindah akhirnya gitu ya, Pak? Iya. Ya kan? Itu saya yang ngasusin, Pak. Betul. Itu Bu Leli. Sampai sekian tahun itu orang tua banyak yang nanya, Bu. Nggak ada, Pak. Karena saya cross check di lapangan, Pak. Saya datengin ke tiap-tiap orang tua siswa, itu tidak ada. Yang ibaratnya seperti Bapak bilang, Bu, saya membutuhkan LKS. Itu bahasa kuno. Iya. Bahasa yang Iya, ibaratnya cuma si Akang gali. udah mewakili Ya, 100 bahasa. orang. Betul. Ya, karena saya orang Sampora, Pak. Mohon, si Akang udah mewakili semua. Pada kenyataannya saya melihatnya langsung. Ya, sekarang saya orang Sampora yang dimana orang-orang tua murid itu teman-teman saya. Sekarang Bapak nih melihat langsung nih, kan Saya, kayak gitu. Sehingga pada- saya datengin pada saat itu dewan langsung kepada pihak sekolah. Iya. Ya kan, sehingga pengakuan dari pihak sekolah memang membenarkan. Kemudian apa yang terjadi? Ada nggak orang tua siswa di situ mengakui bahwasanya kami membutuhkan LKS? Nggak ada, Pak. Saya pernah. Yang jelas itu tidak ada. Kalau misalkan ada, dari kemarin udah selesai, Pak. Oh, ada nih yang butuhkan. Karena kami cross check, berikut saya warga setempat yang cross check pada saat itu, Pak. Nah, kemudian saya telepon dewan, datang pada saat itu juga. Makanya terjadilah sebuah kasustik seperti itu. Dan ini terulang kembali. Bahkan satu kecamatan terkoordinir rapi dengan dalih kami pihak sekolah itu tidak menjual. Tapi ingat, dalam pasal pemaksaan, Pak, bukan cuma sebatas kami tidak menjual, tapi mengarahkan agar murid-murid itu membeli untuk mengerjakan PR di rumah dan bahkan dihidangkan di meja pendidikan, diarahkan membeli ke sebuah toko. Itu sama dengan pemaksaan dalam pendidikan. Maksanya dari sisi mana? Sekarang kalau Ketika misalkan ada pemaksaan, itu global keseluruhan. Kami di Bandorasa enggak seperti itu. Yang tidak beli ada. ya, ini kan yang tadi saya bilang, ini temuan saya, Pak. Betul. Saya tidak Ya, mengarah yang namanya ke sekian ribu- Bapak nih. sekian Kan ribu gitu. siswa. Betul. Tapi dengan bukti di satu toko tersebut semua nama SD ini sudah ada, nama murid dari kelas 1 sampai kelas 6 semua ada di toko itu. Nah, itu apa tuh, Pak? Maksudnya? Nama-nama murid yang akan membeli buku itu semua sudah ada di toko tersebut. Dari SD, misalkan SD 1, SD 2, SD 3, SD 4, SD 5. Itu semuanya ada nama-nama murid di toko tersebut yang akan membeli buku. Sebelum membeli buku. Tapi kita udah cross check sebelum membeli buku aja, nama-nama murid itu sudah ada dari SD 1, dari kelas 1-nya sampai kelas 6, SD 2 dari kelas 1 sampai kelas 6. Semua ada bukti-bukti itu. Kemudian ketika kita turun di lapangan, warga tersebut mengeluh temuan kami seperti itu, disuruh membeli, nyampe ada yang berhutang-hutang, nyampe sekarang minjem duitnya itu ke saya, Pak. Terus saya tanya, emang bener dipaksa disuruh membeli buku? Beliau ibu rumah tangga, Pak, itu menjawab, iya, disuruh guru ini mah membeli buku LKS. Saya nggak ada duit, minjem duit ke saya. Saya pikir tidak ada. Kok saya pikir saya ada bukti kok. Ya udah kasus kan kalau nggak ini. Ya makanya Pak,
Makanya saya minta tanggapan dari Bapak ini kita rekam. Betul. Ya saya juga ngerekam. Ya itu hak Bapak, cuman yang jelas kami sebagai wartawan ya wajib merekam. Iya, saya juga punya hak jawab. Ya hak jawab ketika kami sudah membuat berita, Betul. Bapak baru hak jawab di media kami. Iya. Kan gitu. Nah intinya itu, saya udah wanti-wanti ke teman-teman kepala sekolah. Malah temuan-temuan seperti ini dari kecamatan-kecamatan yang lain pun itu pada intinya sama. Sama satu kecamatan Pak, dan kecamatan lain juga. Iya, sekabupaten. Saya ngecek ke kecamatan yang lain. Kebetulan. Berarti kan udah terkoordinir dong kalau kayak gitu Pak. Ya kalau terkoordinir, saya Berarti kan udah satu kabupaten tadi Bapak bilang. Saya pengurus kabupaten. Nah itu dia kan. Dan artian kemana-mananya saya nggak tahu. Saya tahunya kemarin waktu ada dari Cibimbing. Kebetulan namanya juga Sarip Hidayat juga. Ente kalau di saya kalau nggak salah itu Juragan Bambang, kan? Nggak tahu Bambang apa sih? Yang ini LKS-nya. Ternyata kan di Cibimbing bukan. Itu ternyata beda-beda LKS-nya. Yang saya udah temukan itu ternyata ada 3. Ada Cibimbing Tanahun. Kalau nggak salah Pak Ucup yang jualnya. Bambang juga kan sama? Bambang juga Pak. Ucup itu Bambang juga. Iya di atasnya kan Bambang Di juga. atasnya Bambang juga Pak. Ucup itu di atasnya Bambang juga. Ucup yang mengkoordinirnya berarti. Ucup yang mengkoordinirnya Ya. sekolah-sekolahan. Kalau di sini Bambang langsung seperti itu Pak ya. Terus ada Pak Haji Naon nih Jina teh. Kayak Mandiran kan beda. Nggak tahu Pak Haji apa gitu. Ya berarti kan sudah ada yang mengkoordinir tapi satu orang itu Pak di atasnya. Sugan. Ya tadi Baru Bapak tahu, bilang baru tahu kalau yang namanya Ucup gabungnya dengan ini, dengan Bambang. intinya sih sama seperti itu ya Pak ya. Di sini sih saya tidak menggubris dia Pak. Yang jadi saya gubisan saya itu, ini pihak sekolah ini menyuruh murid membeli buku LKS itu Pak. Kami tidak merasa ngomong seperti itu, hanya monggo. Hati-hati masalah ini diakui atau tidak, banyak orang tua yang berkeinginan untuk itu ada. Cuman satu garis bawahi, jangan dijadikan dasar pembelajaran. Kalaupun diperiksa itu hanya sebatas reward ke anak. Ya, tadi Pak, dasar pembelajaran ini maksudnya apa Pak? Apakah di sekolah ini memang sudah benar seperti kinerja Kemendikbud dan harapan Kemendikbud bahwasanya di sekolah sudah tidak boleh ada buku LKS ada di meja? Kang, yang namanya buku kurikulum merdeka itu masih sangat sempit sekali materinya. Saya ngelihat kemarin komplain, terkadang buku itu dicampur. Kalau hanya patokannya buku yang namanya buku kurikulum merdeka, anak segitu bisanya. Beda dengan di kota lah. Kalau di kota yang namanya anak tuh enak. Dah cari di Google. Cari di sumber anu. Kalau di kampung, terkadang buku yang nggak tahu kurikulum merdeka asal materinya ada tentang itu, ya udah ditarik. Nah, yang namanya ada beberapa orang tua mungkin karena terlena dengan situasi patokan. Ini Bapak jangan lemparin dulu ke orang tua ya Pak ya. Betul. Ya, ini kan kita bicaranya ini tentang pendidikan yang diadakan di sekolah dulu nih Pak. Bukan orang tua dulu nih. Karena yang namanya orang tua tuh di garis belakang, bukan di garis depan dalam pendidikan lingkungan sekolah. Ini kan LKS dipergunakan di lingkungan sekolah Pak. Kan gitu yang tadi kita temuan di lapangan yang kita bahas nih. Jadi kalau yang namanya orang tua itu di belakang ketika sudah pulang. Nah, namun kan terjadi LKS itu ada di lingkungan sekolah yang maaf nih Pak ya, dipergunakan di lingkungan sekolah tersebut. Jadi ibaratnya di meja siswa nih, siswa-siswinya itu pada ngisi LKS karena gurunya maaf nih mungkin keluar kemana atau asik joget atau apa sebagainya. Kemudian muridnya dikasih tuangan LKS. Yang dimana LKS tersebut itu termasuk dalam kategori pungli.
Berarti tidak boleh ada dihidangkan di meja pendidikan siswa. Seperti itu, Pak. Nah, kita ada buktinya. Itu ada semua. Kalau toh ada satu dua, itu mungkin bisa terjadi. Dan itu mungkin untuk bahan saya. Mesti saya ngomong gimana. Ketika rapat kepala sekolah, kalau perlu, saya rapatkan KKG. Namun kapaksa kuring tugas maksimal. Mapayan gugus. 4 gugus yang saya khawatirkan informasi yang nyampe, saya ngomong ke kepala sekolah, nyampe ke gurunya, ada bagian yang nggak benernya atau tidak sempurna. Ya intinya sih saya pengen tanggapan Bapak mengenai tentang LKS aja dulu, Pak. LKS ini kan bahwasanya sesuatu hal yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Saber Pungli, bahwasanya LKS ini haram. Berarti kan LKS ini udah ada undang-undang punglinya. Walaupun memang tidak diperjualbelikan oleh pihak sekolah, namun ketika ada pengarahan dari guru, kemudian LKS itu masih tetap saja dipergunakan di lingkungan sekolah. Nah, ini saya pengen tahu tanggapan Bapak seperti apa. Kalau dijadikan seperti itu, jelas total salah. Salah ya, Pak? Ya. Coba buka. Ada yang foto tadi, yang LKS di meja sekolah. Semua murid pada ngisi. Ya udah, PR saya itu. Pak, ini PR Bapak kan? Ya. Nah, ketika ditemuin di sekolah Bapak, ini PR Bapak juga. Saya nanya ke Bapak. Bapak Maksudnya? ini ketua K3S. Iya. Ketika saya ke sekolah Bapak, ditemukannya di sekolah Bapak tentang buku ini. Saya udah wanti-wanti ke guru. Iya, makanya saya nanya ke Bapak. Ya berarti saya salah pantauan, Iya. kurang pantauan. Ini kan saya tidak menjelekkan sekolah Bapak ya, Betul. Pak. Di sekolah Bapak aja ketua K3S-nya Bapak terjadi seperti itu. Apalagi yang di luar, Pak. Di luar kontrol Bapak gitu kan. Ini satu kecamatan, Pak. Ini bukti, Pak loh. Kita nggak dibikin-bikin. Kalau ke kelas nggak ada. Saya tadi kan silaturahmi ke Bapak, Pak. Bapaknya itu nggak ada. Nah, saya itu kan ke sekolah, Pak. Kok banyak LKS? Ini bukti loh, Pak. Berarti LKS itu memang semua sekolah dikoordinir. Bahkan di toko aja itu ada nama-nama siswa yang seharusnya nggak ada tuh, Pak. Ada nama siswa dari A nyampe Z, dari kelas 1 nyampe kelas 6, dari SD 1 nyampe SD berapa, itu semua ada satu kecamatan. Berarti Ada, Pak, koordinir satu gitu. loh, tahun Pak. Jadi nggak neko gitu kan. Ini mah kan ada sekolah Bapak juga dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada, Pak. Bukan sekolah di luar yang dipimpin sama Bapak kan. Yang dipimpin sama Bapak juga itu ada, Pak. Nah, ini kan tadi saya ke sana, Pak. Ini SD Bapak. Ini kan SD Bapak. Iya. Iya, saya ke situ tadi. Dah PR saya, itu kurang pantauan. Satu kecamatan terkoordinir gitu aja, Pak ya. Satu kecamatan Saya nggak ngerasa mengkoordinirkan. Ya, satu kecamatan terkoordinir ternyata, Pak, di semua sekolah tuh sama begitu, Pak. Bukan sekolah Bapak aja berarti. Berarti semua sekolah, berarti kan sudah ada pengkoordinir. Apalagi Bapak udah kenal namanya pengirim LKS-nya. Siapa? Bang. Ya kenal Bambang dulu ketika saya awal-awal jadi guru udah kenal. Ya, berarti sudah kenal lama gitu Om Bambangnya, Pak ya. Cuman tadi ketika dengan Ucup masih kena satu pintu, saya kaget nih. Begini, Pak. Ketika saya ke lapangan, masalah LKS tersebut,
dikondisikan itu dikoordinir sama pihak sekolah itu Pak. Dari bank itu ada pemasukan ke pihak sekolah. Saya tahu Pak, ada rekamannya di saya. Sekian uangnya juga belum keterima. Udah kejadian seperti ini. Ada Pak di sana. Itu pihak sekolah itu seperti itu Pak kepalanya. Itu PR buat Bapak ya. Gitu. Bapak juga mungkin sekolah Bapak ada itu. Dari bank-bank itu seperti itu. Walaupun Bapak nggak tahu, ini mohon maaf Pak. Gitu. Ada di saya Pak semua. Makan juga belum. Kok udah ribut kayak gini? Saya mau dikasih satu buku LKS itu segini, udah kejadiannya kayak gini. Intinya cross check kami Itu di Pak, lapangan ya seperti itu Pak. KTGS. Kita mah enjoy Pak, enjoy kita ya. Intinya seperti itu. Ternyata bukan cuman satu sekolah, tapi ketika kami keliling, terus kami ke toko tersebut, satu kecamatan Cilimus, semua terkoordinir dengan rapi. Seperti itu. Berarti kan di sini kan memang sudah ada pengkondusifan pembelian buku LKS. Kalau misalkan ibaratnya bebas siapa aja murid apa segala macam tanpa arahan, itu sih nggak jadi masalah. Tapi ini Pak, semua diarahkan sehingga nama kelas 1 sampai kelas 6 itu ada di toko dan semua membelinya. Berarti kalau bukan pengarahan apa itu namanya Pak? Orang yang dari jualan LKS itu Pak nggak bakalan tahu nama murid siswa Bapak itu yang Ya. satu SD itu kan itu ada catatannya Pak di situ. Videonya ada di saya Pak. Taunya dari mana Pak? Gitu. Kita ini bicara fakta loh Pak, bukan hoax. Ya intinya sih ini untuk menjadi bahan berita kami. Ya. Gitu Pak. Jadi karena ini menjadi bahan berita kami, makanya kami konfirmasi ke Bapak, tanggapan Bapak seperti apa, semua sudah masuk dalam rekaman. Nah itulah yang akan kita tuangkan. Kita makanya konfirmasi dulu ke Bapak K3S yang memimpin satu kecamatan Cilimus. Kalau kita nggak konfirmasi Pak, langsung naik aja kan Bapak juga jalan. Ya Pak nggak konfirmasi ke saya. Kan saya yang punya wilayah kecamatan Cilimus itu saya. Saya menghormati. Makanya saya datang silaturahim ke sini sama Bapak dikarenakan di sekolah nggak ada. Tadi kan saya mohon izin kan. Izin Pak. Saya ada yang mau disampaikan, silakan monggo kata Bapak. Ini saya minum Pak ya, kebetulan nih. Ditampil Pak. Ya, Kegaduhan anak betul. Serius Pak. Iya ditampil bisa. Iya, saya bisa. Ngelet. Kang, saya. Sing disulurkan sugan. Itu ada ini. Ini saya. Masih ada enggak ya? Masih. Enggak kalau udah enggak biarin aja sih. Pak minum Pak. Masih ada Pak Angga? Satu batang nih. Apa sih Pak? Udah saya Enggak Pak ngerti. cari video. Pak, sorry Pak. Jadi Pak. Di dia kos. Kalau Minum ya lah. kamari nongkrong di dia. Berkukuan. Hari ini masa bioda Mana? ini yang tukang itu bioda hari